Sulihat Nopiana, NIM 1901572. Perkenalkan, nama saya Syifa Aliazara dengan NIM 1904882. Saya Rena Fidin Hardani dengan NIM 1905105. Saya Mutiara Zikir, NIM 1908544. Nama saya Helga Najifatira Zahra dengan NIM 1909704. Saya Salanada Kirani dengan NIM 1909716 dari kelas 2C Prodi Kewirausahaan. Data perkembangan ekonomi digital Indonesia. Perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang sangat pesat dibuktikan dalam data BPS yang menunjukkan bahwa perekonomian di 10 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu pada tahun 2017 yang berada pada angka 5,07% di bawah target APBN, dan perubahan tahun 2017 ditetapkan sebesar 5,2%, yang berarti pertumbuhan ekonomi ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2014 sebesar 5,01%. Periode 2015 sebesar 4,88% dan periode 2016 sebesar 5,03%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital juga dimanfaatkan melalui perbankan maupun non-perbankan yang menggunakan teknologi digital. Ekonomi berbasis digital akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Indonesia di tengah ekonomi global yang lesu akibat perang perdagangan dan kenaikan harga minyak di pasar internasional, termasuk dalam mewujudkan pemerataan pendapatan, peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan inklusi keuangan, dan akses keuangan. Pemanfaatan era ekonomi digital merupakan bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Pemanfaatan teknologi informasi ini, perusahaan mikro, kecil maupun menengah dapat memasuki pasar global. Perusahaan yang awalnya kecil bisa besar dengan teknologi yang ada pada zaman sekarang. Jadi teknologi digital terbukti memainkan peran strategis dalam menyediakan barang dan jasa dengan cara yang aman, nyaman, praktis, lebih murah, lebih cepat, hemat waktu, dan padat karya. Pertumbuhan e-commerce. Pertumbuhan industri e-commerce justru semakin pesat di tengah perlambatan laju ekonomi tanah air. Terlebih, kebanyakan pelaku bisnis e-commerce di tanah air ini berskala kecil dan menengah atau UKM. Seperti yang kita ketahui, bisnis UKM kan menjadi usaha yang paling tahan banting di saat krisis ekonomi sekalipun. Melalui industri e-commerce, potensi industri e-commerce di Indonesia memang tidak dapat dipandang sebelah mata. Dari data analisis Ernst & Young dapat dilihat pertumbuhan nilai penjualan bisnis online di tanah air setiap tahun meningkat 40%. Ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 pengguna perangkat telepon pintar di Indonesia. Saat ini, dunia sedang menghadapi era industri 4.0, yang dimana teknologi dapat mengubah seluruh rantai manajemen di setiap cabang industri. Ekonomi global yang semakin maju serta didukung dengan adanya teknologi yang semakin mutakhir tersebut membuat terciptanya perekonomian digital yang kian berkembang pesat di dunia. Merespon perkembangan ekonomi digital yang berkembang pesat, pada tahun 2015, 10 negara ASEAN yang salah satu negara Indonesia sepakat membangun ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community untuk berintegrasi menjadi salah satu kawasan ekonomi dan pasar terbesar di dunia. Terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community tentu saja membuat Indonesia dituntut untuk lebih memilih daya saing perekonomian dengan kualitas perekonomian yang baik sejalan dengan teknologi yang masuk, supaya teknologi tersebut bukan menjadi suatu hal yang buruk. Namun, perkembangan teknologi Indonesia di dunia digital dan internet tersebut juga banyak memberikan manfaat dan kemudahan dalam kehidupan banyak masyarakatnya. Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih 17.000 pulau, di mana 4.000 tidak berpenghuni dengan total populasi 245 juta orang. Sekitar
43.000 desa, 65% dari total, tidak memiliki saluran telepon. Sementara jumlah telepon seluler telah tumbuh secara signifikan. Penetrasi internet dan komputer masih rendah di antara mereka yang memiliki akses internet. Beberapa layanan online seperti banking, shopping, ticketing menjadi sangat populer. Perkembangan teknologi digital di Indonesia dan internet pun menjadi perhatian khusus dan mengubah tren pemasaran dari yang semula konvensional atau offline menjadi digital atau online. Pergantian tren pemasaran tersebut memudahkan pemasaran suatu produk dan jasa untuk lebih dikenal, mempunyai pangsa pasar yang lebih luas dan menjangkau ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke seluruh negara di dunia. Perkembangan teknologi di Indonesia memacu suatu cara baru dalam seluruh kegiatan, seperti bermunculannya e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversity, e-life, dan yang lain yang berbasis elektronika. Dan menurut Taib Nafis et al. 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan membutuhkan sektor keuangan yang kuat dan stabil yang berada pada 6% per tahun, sehingga bank, asuransi, pasar modal, dan perusahaan pemula harus dipacu untuk menumbuhkan kredit tahunan tidak lagi di kisaran 10-12%. Layanan keuangan di perbankan digital dewasa ini sudah berkembang baik, seperti internet banking, mobile banking, SMS banking, ATM, e-money, phone banking, payment gallery, branchless banking, debit online, outlet digital, virtual credit card, cash management system, edisi, mobile brands, dan aplikasi keuangan berbasis smartphone. Penggunaan kartu kredit dan ATM untuk kepentingan transaksi tampak menunjukkan pertumbuhan yang positif, dan masyarakat makin terbiasa dalam menggunakan kedua kartu untuk berbagai kepentingan transaksi. Begitu pula pertumbuhan e-money sangat pesat seiring dengan peningkatan limit saldo e-money dari 5 juta rupiah menjadi 10 juta rupiah, pengembangan e-payment yang terkoneksi dengan jaringan ATM, dan kewajiban menggunakan e-money apabila melalui jalan tol sejak diperkenalkannya pada tahun 2008 dalam hal jumlah instrumen yang beredar, jumlah transaksi, nilai transaksi, dan jumlah mesin pembaca. Pemerintah bahkan mengharuskan pengguna jalan untuk melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik, menyediakan lebih banyak konter untuk mengisi ulang uang elektronik sehingga pengguna dapat memperoleh banyak kenyamanan. Pengguna jalan untuk melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik. Setiap bank memiliki lebih dari satu produk keuangan digital dan mengklaim bahwa produk yang ditawarkan lebih unggul daripada produk serupa. Perkembangan ekonomi digital di dunia. Seperti yang kita ketahui, ekonomi digital adalah aspek ekonomi yang berbasiskan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi serta komunikasi digital. Di Asia Tenggara, ekonomi digital sedang berkembang pesat seiring dengan besarnya potensi pasar. Saat ini, kita telah memasuki dunia digital. Segala hal memungkinkan dapat dikendalikan melalui jaringan internet dengan perangkat gadget atau smartphone. Hal ini semakin memudahkan mobilitas manusia dalam berkegiatan sehari-hari termasuk dalam dunia bisnis, khususnya pada bidang ekonomi kreatif, sehingga fenomena ini semakin mengukuhkan dunia menuju ke arah ekonomi digital. Contoh sederhananya seperti kita dapat mengenali email, penggunaan website, aplikasi, pengolahan produk secara online, serta transaksi online. Berbagai negara mulai merencanakan untuk fokus menggarap potensi ekonomi digital. Saat ini, Amerika Serikat telah mengukuhkan dirinya sebagai negara dengan ekonomi digital terkuat di dunia untuk yang kedua kalinya. Menurut studi MD, saat ini ekonomi digital di negara-negara Asia memiliki perkembangan yang lebih baik dibandingkan tahun lalu, karena mereka berinvestasi pada infrastruktur teknologi yang mutakhir didukung pergerakan bisnis di dalam negeri yang tangkas. Sejumlah agenda menggarap potensi ekonomi digital dilakukan oleh pemerintah, terutama dari sisi regulasi. Misalnya, Kementerian Koordinasi Perekonomian mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 14 soal e-commerce,
dan melahirkan startup melalui Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang digalakkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan bekerja sama dengan pihak yang terkait. Pemeringkatan ekonomi digital dunia berdasarkan dari laporan IMD Business School dalam tajuk IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 dan melibatkan 63 negara dari seluruh dunia. Tahun ini ada 5 negara yang masih kokoh yang bertengger di peringkat teratas, yaitu ada Amerika Serikat, Singapura, Swedia, Denmark, dan Switzerland. Kemudian 10 lingkup ekonomi digital terkuat kedatangan 2 negara anyar, yaitu keduanya dari Hong Kong yang awalnya berada di posisi 11 menjadi ke posisi 8, dan Korea Selatan yang berhasil menduduki posisi ke-10 dari posisi ke-14. Bisnis dan masyarakat yang gesit sangat berkorelasi dengan IDM World Digital Competitiveness Ranking. Pengetahuan juga sangat penting untuk kinerja digital di berbagai negara. Partisipasi yang lebih dari perusahaan teknologi memungkinkan untuk mempercepat proses bisnis sehingga lebih efisien. Terdapat 5 teknologi yang paling potensial memicu pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara. Yang pertama, adanya mobile internet. Kedua, adanya big data. Ketiga, adanya Internet of Things. Keempat, automation of knowledge. Dan yang terakhir adalah cloud technology. Baik, kemudian selanjutnya adalah materi mengenai peluang ekonomi digital. Nah, peluang ekonomi digital ini yang ada yang pertama yaitu ekonomi digital dapat meningkatkan mobilitas dalam berbagai dimensi. Nah, ini tuh misalnya adalah properti tak berwujud. Nah, kemudian yang kedua adalah data sebagai sumber nilai adalah fitur utama ekonomi digital dari beberapa kegiatan dan pelaku pasar. Nah, ini tuh meningkatnya kapasitas untuk mengumpulkan dan menyimpan aliran data yang sangat besar telah mengarah pada konsep big data yang dapat menghasilkan nilai baik dalam kegiatan pribadi atau pemasaran dan juga publik atau pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga adalah efek jaringan meresap dalam ekonomi digital. Nah, ini tuh memungkinkan penciptaan nilai pribadi atau pemasaran, terutama melalui apa yang disebut model bisnis multisisi, yaitu contohnya seperti sistem kartu pembayaran atau industri media. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah peluang besar dari industri kreatif dan digital. Nah, ini tuh industri kreatif ini tuh yang memiliki unique selling point akan memiliki peluang besar dan tumbuh dengan pesat dalam mendorong perekonomian ekonomi negara. Nah, tidaklah mengherankan bila kini banyak pihak mulai melakukan ekspansi dari investasi industri digital di Indonesia. Nah, hal tersebut bukan berarti menutup industri-industri lokal seperti UKM. Justru kini marketplace dan industri kreatif yang bergerak di ranah digital juga menggandeng UKM lokal. UKM yang bersinergi dengan marketplace dan mulai menggunakan platform digital dapat menyerap tenaga kerja. Nah, hal ini senada dengan data yang dirilis oleh Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF yang menyebut jika pada kurun 2015 sampai 2017 ada tambahan penduduk yang bekerja hingga 1,1 juta jiwa. Tantangan ekonomi global atau tantangan digital ekonomi saat ini. Yang pertama, cyber security. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat. Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Yang keempat, ketersediaan akses internet yang mumpuni. Yang kelima, regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama, cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang yang memiliki peluang besar, Indonesia memiliki arus transaksi online yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi celah baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan terhadap dunia cyber. Bahkan, negara kita pernah mendapat 1.225 miliar serangan cyber setiap harinya. Oleh karenanya, penting bagi pemerintah menciptakan sistem keamanan internet tingkat tinggi guna menjaga transaksi dan investasi ekonomi digital.
Yang ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Tantangan selanjutnya dalam menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia ialah mengenai sumber daya manusia. Pada tahun 2017, sebagaimana dilansir dari kompas.com, Google menyebutkan bahwa di Asia Tenggara sumber daya profesional dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital masih minim. Seperti pekerjaan rumah di negara-negara berkembang, tenaga kasar masih mendominasi sumber daya dalam hal sistem perekonomian. Tantangan ini memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Salah satu pemecahannya ialah pemerintah lagi-lagi harus bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan sistem pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman jika ingin memiliki daya saing yang baik dalam menghadapi ekonomi digital saat ini. Lalu yang keempat, ada ketersediaan akses internet yang mumpuni. Sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah. Sebab akses internet inilah yang mempengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia. Diharapkan dengan adanya program pembangunan internet nantinya bisa mendorong peningkatan perekonomian. Lalu yang kelima atau yang terakhir, regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi di Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Menanggapi hal ini, pemerintah pun dengan sigap membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur jalannya perekonomian digital nasional. Begitu pula dengan lembaga-lembaga terkait. Ini semata-mata untuk melindungi hak-hak konsumen dan pelaku ekonomi digital agar dapat berjalan dengan baik di masa yang akan datang. Setidaknya 5 tantangan di ataslah yang saat ini sangat relevan dihadapi oleh pemerintah dalam hal investasi digital ekonomi di Indonesia. Semoga kedepannya nanti tantangan-tantangan tersebut bisa segera teratasi demi ekonomi digital yang semakin berkembang di Indonesia.